Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifatul Hasanah dari Prodi PAI semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'handali atau biasa disebut dengan STAIMA Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang psikologi perkembangan. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat serta hidayah kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Tak lupa saya berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Iim Imaniyah, MPD. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan itu ada dua kata, psikologi dan perkembangan. Psikologi itu sendiri adalah berasal dari dua kata, yaitu psikes yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, sedangkan perkembangan adalah proses yang terjadi dalam diri individu sepanjang kehidupan. Jadi, psikologi perkembangan adalah proses perkembangan atau perubahan tingkah laku manusia dalam sepanjang kehidupan, dari mulai dilahirkan sampai dengan meninggal. Di dalam psikologi ada pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih perbedaan perkembangan dan pertumbuhan itu? Oke, baik. Yang pertama, perkembangan. Perkembangan itu diantaranya adalah proses menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi, dan kecakapan yang matang, dan tidak mengenal batas usia, sehingga makhluk hidup terus berkembang sesuai dengan usianya. Contohnya seperti proses perkembangan seseorang dari mulai bayi yang tadinya tidak bisa berjalan, seiring bertambahnya usia, bayi tersebut akan berjalan. Yang kedua, pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh makhluk hidup. Dan prosesnya itu bersifat kuantitatif atau dapat dihitung dengan angka dan dapat dilihat dengan jelas secara fisik. Contohnya seperti bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan seseorang. Oke, selanjutnya tujuan mempelajari psikologi perkembangan. Tujuan mempelajari psikologi itu sendiri adalah untuk lebih mengenal diri kita sendiri, mengenal siapa aku itu. Nah, dengan mengenal tersebut kita akan bisa menyesuaikan diri dengan orang lain. Selain tujuan, ada manfaat mempelajari psikologi. Di antaranya yang pertama, bisa memunculkan sifat senang bergaul dengan orang lain. Yang kedua, bisa mengarahkan seseorang untuk berbuat atau berperilaku sesuai dengan perkembangannya. Yang ketiga, bisa membantu untuk mengetahui kapan perkembangan itu terjadi. Yang keempat, khususnya untuk para pendidik, yaitu untuk bisa memahami dan membimbing para peserta didik dengan sesuai dengan perkembangannya masing-masing. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi perkembangan diantaranya yaitu hereditas atau bisa disebut dengan pembawaan atau keturunan. Yang kedua, dilihat dari lingkungan sekitarnya seperti apa. Yang ketiga yaitu dari orang tua, bisa dari orang tua, bisa agama atau bangsa. Yang keempat yaitu pergaulan di masa kecilnya atau pengalaman di masa kecilnya itu seperti apa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hukum perkembangan dalam psikologi, di mana hukum perkembangan dalam psikologi ada beberapa macam. Yang pertama yaitu hukum kodrat ilahi atau hukum ketentuan Tuhan, di mana hukum tersebut mengisyaratkan bahwa perkembangan manusia itu terikat dengan ketentuan Allah, qadaruhu takdiron. Yang kedua yaitu hukum masa peka, adalah suatu masa di mana
sesuatu itu berfungsi sedemikian baik dalam perkembangannya. Contohnya seperti anak yang berusia 1 tahun itu sudah bagus untuk melakukan sesuatu, sudah ada kematangannya dalam melakukan sesuatu. Nah, dari sana kita bisa melihat kecenderungan anak tersebut ketika melakukan aktivitas si anak tersebut. Terus yang ketiga yaitu hukum irama perkembangan. Jadi perkembangan itu tidak selalu mulus, tidak selalu rata, tapi ada lika-likunya, ada irama, ada naik tingginya. Jadi keberlangsungan perkembangan itu dilihat dari orangnya masing-masing. Terus yang keempat yaitu hukum tempo perkembangan, yaitu di mana perkembangan tersebut tentu tidak selalu sama antara satu dengan yang lainnya, tetapi ada perkembangan yang sedang, ada perkembangan yang lama seorang anak tersebut, ada yang cepat. Jadi kita harus menyikapinya dengan sabar dan menunggu, karena dengan panca indera yang normal itu pasti anak tersebut akan berkembang dengan baik. Terus yang kelima yaitu hukum konvergensi perkembangan, di mana hukum tersebut memiliki 2 faktor, yaitu dari faktor lingkungan dan faktor pembawaan, di mana faktor kedua tersebut itu sama-sama kuat atau salah satunya lebih kuat dari faktor-faktor yang lainnya. Selanjutnya yaitu tahapan dalam perkembangan. Di antaranya yang pertama, tahapan pada masa bayi dan anak. Yang kedua yaitu tahapan perkembangan pada masa kanak-kanak akhir. Yang ketiga yaitu pada masa remaja. Yang keempat yaitu pada masa dewasa awal. Yang kelima yaitu pada masa setengah baya. Yang keenam yaitu pada masa tua. Mungkin sekian penjelasan tentang materi psikologi perkembangan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.